Pada tahun 2019 lalu, ada sebuah kasus yang begitu viral, di mana seorang istri tega menghilangkan nyawa suami dan anak tirinya dikarenakan harta. Aulia Kesuma adalah seorang wanita janda anak satu. Kemudian dia bertemu dengan seorang laki-laki duda anak satu bernama Edi Chandra. Anak dari Aulia Kesuma ini bernama Giovanni, sedangkan anak dari Edi Chandra bernama Adi. Mereka melangsungkan pernikahan di tahun 2011. Awal mula pernikahan mereka sangatlah baik-baik saja. Hingga akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk membuka usaha restoran bersama di tahun 2013. Hingga tahun 2015, pernikahan mereka baik-baik saja. Hingga mereka pun dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Reina. Lambat laun ternyata pernikahan mereka menjadi rumit. Dikarenakan usaha yang mereka bangun bersama itu tidak kunjung juga balik modal. Disinilah Aulia Kesuma merasa kebingungan bagaimana dirinya bisa mengangsur atau membayar pinjaman ke pihak bank yang jumlahnya sudah miliaran rupiah. Aulia Kesuma pun sebenarnya sempat meminta kepada suaminya untuk menjual rumah yang ditempatinya untuk membayar hutang tersebut. Tapi hal itu ditolak oleh suaminya. Dari hal inilah kemudian muncul niatan jahat dari pikiran Aulia Kesuma. Dia ingin menghabisi nyawa dari suami dan anak tirinya tersebut demi dapat menjual rumah yang ditempatinya dan uangnya akan digunakan untuk membayar pada pihak bank. Aulia sendiri kemudian menelepon mantan pembantunya yang berada di Lampung. Dia mengatakan ingin dicarikan dukun santet kepada Karsini. Karsini pun menyanggupi. Ia akan mencarikan dukun santet yang seperti Aulia Kesuma mau. Karsini sendiri dibantu oleh suaminya yang bernama Rodi Saputra. Rodi pun tentunya tidak sendirian. Dia mengajak teman yang bernama Supriyanto. Rodi pun meminta bayaran kepada Aulia Kesuma sebesar 45 juta rupiah untuk membayar dukun santet tersebut. Santet yang dilakukan oleh berbagai dukun ternyata tidak mempan kepada suami dan anak tiri dari Aulia Kesuma. Sehingga akhirnya di tanggal 15 Agustus tahun 2019, Rodi pun kembali mencari dukun di Yogyakarta setelah sebelumnya Rodi ini memberi saran kepada Aulia Kesuma untuk menghabisinya dengan cara didor saja menggunakan senpi. Dan Rodi meminta uang sebesar 25 juta rupiah untuk membeli senpi itu dan pelurunya. Lagi-lagi entah apa yang ada di pikiran Aulia Kesuma. Sehingga pada saat mereka bertemu di tanggal 16 Agustus 2019, dan pertemuan mereka ini terdiri dari Aulia, Rodi, Giovanni, dan dukun di sebuah tempat makan di Yogyakarta ini. Aulia justru memilih menghilangkan nyawa suami dan anak tirinya ini dengan cara dibakar. Aulia pun sudah mentransfer sebesar 25 juta rupiah untuk pelaksanaan eksekusi. Namun sejak tanggal 16 Agustus 2019 mereka bertemu ini, ternyata Rodi susah dihubungi oleh Aulia. Aulia pun akhirnya meminta lagi bantuan pembantunya yang bernama Teti agar mencarikan kenalan dukun lain. Dirujuklah oleh Teti bernama Aki. Aulia pun kemudian bertemu dengan Aki yang mengaku dukun santet. Aki pun mengaku tidak sanggup. Aulia meminta Aki mencarikan orang yang dapat menghilangkan nyawa suaminya dengan imbalan 100 juta rupiah. Nah, di tanggal 23 Agustus tahun 2019, terjadi lagi pertemuan antara Aulia, Rodi, dan Karsini di sebuah hotel di Pasar Minggu untuk mematahkan rencana penghilangan nyawa. Di tanggal 23 Agustus tahun 2019-nya, Rodi, Aulia, serta Karsini bertemu lagi di sebuah hotel di Pasar Minggu untuk mematahkan rencana penghilangan nyawa dari suami dan anak tiri Aulia Kesuma. Aulia sendiri sudah bersiap dengan membeli sejumlah obat tidur untuk dipakai menghilangkan nyawa suaminya itu. Di hari itu juga, Aki membawa 2 eksekutor yang bernama Kusmawanto dan Nur Sahid. Di jam 14.30-nya dan di tanggal yang sama, Aulia membeli 5 pasang kaos kaki, 4 pasang sendal jepit, korek api, dan juga obat nyamuk bakar untuk menghilangkan sidik jari. Malam harinya, Rodi, Karsini pulang ke Lampung. Di jam 20.30, Aulia, Kusmawanto, Nur Sahid, dan Giovanni tiba di rumah TKP. Mereka kemudian langsung menyebar sesuai tugas masing-masing. Aulia memberikan jus yang telah diberi obat tidur kepada suaminya itu, namun ternyata suaminya tersebut tidak juga kunjung tidur setelah lama dinanti.
Namun akhirnya suaminya ini tertidur juga. Di pukul 23.30, Aulia mematikan lampu kamar. Kusmawanto dan Nur Syahid melakukan aksinya hingga nyawa dari suaminya ini pun meninggal. Pada tanggal 24 Agustus 2019 di pukul setengah 5 pagi, giliran anak tiri dari Aulia Kesuma yang bernama Dana dihabisi di kamarnya. Di pukul setengah 6-nya, Dana dan Pupung ini disiram bensin kemudian diletakkan di belakang mobil yang telah dilubangi tangki bensinnya. Di pukul 10.30, Aulia selesai bersih-bersih bekas penghilangan nyawa itu dan obat nyamuk bakar pun dia nyalakan. Di jam 5 sorenya, Aulia pergi ke apartemen di Kalibata. Setelah itu, pada pukul 7 malam, tetangga Aulia memberitahukan jika garasi rumah Aulia ini terbakar. Aulia ke sana mengecek dan ternyata jenazah dari Pupung dan Dana ini tidak ikut terbakar. Aulia pun kembali lagi ke apartemen di Kalibata dan istirahat. Tanggal 25 Agustus 2019, barulah Aulia kembali lagi ke rumah di Lebak Bulus bersama dengan anak yang bernama Giovanni. Mereka menggotong jenazah Pupung dan Dana ke mobil. Keduanya pun kemudian beriringan dengan mobil menuju Sukabumi. Di jam 11.30, Aulia dan Giovanni ini membuang mayat Pupung dan Dana di Jalan Raya Cidahu, Parakan Sala, Sukabumi. Setelah itu, kedua korban ini dibakar menggunakan bensin. Giovanni pun kala itu ikut terpercik bensin sehingga terbakar sebagian dan mengalami luka bakar. Keduanya pun akhirnya buru-buru pulang dan Giovanni dibawa ke rumah sakit untuk diobati luka bakarnya. Belakangan justru kasus ini menjadi terungkap dan para pelaku kemudian diproses secara hukum. Di tanggal 15 Juni tahun 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman mati kepada Aulia Kesuma dan Giovanni. Pengadilan Negeri Jaksel pun menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Kusumawanto alias Agus dan Muhammad Nur Syahid. Tapi di tanggal 28 Juli tahun 2020, justru Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan vonis mati kepada Kusumawanto dan Nur Syahid tersebut. Dan di tanggal 18 Agustus tahun 2020, Pengadilan Tinggi Jakarta pun menguatkan vonis mati kepada Aulia dan Giovanni.